Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Faslun ay hadza faslun. Ghuslul maiti wa takfinihi was salatu 'alaihi wa dafnu fardu kifayatin. Ghuslul maiti utawi ngedusi mayit wa takfinihi lan ngafani mayit wassalatu lan nyolati alaihi ing atase mayit wadafnihi lan mendem mayit iku fardu kifayatin fardu kifayah. Fardu kifayah tersebut kapan? Idza kana ing dalem nalikane ana sapa mayit iku musliman muslim. Ulida kang den lahirake sapa mayit hayyan hale urip. Hayyan hale urip. Wa wajibalan wajib li dzimmi ketube kafir dzimmi. Apa takfinun ngafani wa dafnun lan mendem walisikti mayitin walisikti lan iku keduwe bayi keluron mayitin kang mati ghuslun utawi ngedusi wa kafnun lan ngafani wa dafnun lan mendem wala yusalla lan ora den solanti sapa alaihima dimmi lan sikti sapa alaihima dimmi lan sikti. Di dalam pasal ini menjelaskan tentang masalah meramut jenazah. Kita sebagai umat muslim ini harus tahu bagaimana tata caranya merawat jenazah. Maka seorang jenazah ketika di situ statusnya adalah muslim, di sini harus melalui 3 tahap dalam menghormatinya. Apa itu? Yang pertama adalah ghuslul mayit, yaitu harus dimandikan. Yang perlu diketahui di dalam masalah memandikan jenazah ini jangan sampai disamakan dengan memandikan motor maupun yang lainnya. Harus pelan-pelan. Kenapa? Meskipun seorang mayit ini sudah tidak ada nyawanya, masih terasa ketika di situ di dalam ngosoi ini kok terlalu kenceng, terlalu keras, ini terasa. Maka di situ harus hati-hati. Kemudian di dalam masalah memandikan jenazah, ini kesunatannya adalah takdimul yumna, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Ya, dengan cara pelan-pelan. Ya. Kemudian di situ perutnya ditekan. Tujuannya apa? Tujuan daripada menekan perut tersebut ini adalah agar supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam tersebut ini bisa keluar. Namun di situ harus hati-hati, harus pelan-pelan dalam menekan. Jangan sampai di situ ditekan dengan keras, jangan sampai. Karena tadi saya sampaikan bahwa mayit meskipun ruhnya sudah tidak ada, namun di situ masih terasa. Wa takfinihi, setelah memandikan dan kemudian disucikan dengan cara diwudhui tadi. Wa takfinihi, kemudian dikafani.
wa takfinihi, dikafani. Masalah kafan nanti akan dijelaskan berapa minimal dari kafan tersebut. Ini nanti beda, ada perbedaan antara seorang laki-laki maupun perempuan, antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Ini nanti ada perbedaan. Nah, nanti akan saya jelaskan di bab yang berikut di belakang nanti. Kemudian wassolatu alaihi mensolati. Sholat di sini dalam rangka adalah mendoakan si mayit. Ya, mendoakan si mayit. Tentunya di dalam masalah mensolati ini ketika tadi sudah habis dimandikan, karena syarat daripada mensolat jenazah di situ harus suci. Setelah disolatkan bagaimana? Wadafnu, kemudian dimakamkan. Ini merupakan cara menghormati jenazah. Di mana hukum daripada meramu jenazah tersebut itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana? Fardu kifayah merupakan suatu ibadah yang mana ketika di situ sudah ada yang melakukan, yang lain tidak kena dosa. Namun ketika di situ kok tidak ada yang melakukan, maka seluruhnya ini akan berdosa. Itu fardu kifayah. Beda dengan fardu ain, karena fardu ain di situ melekat pada setiap insan. Jadi ta'alluqnya fardu ain itu pada setiap orang. Tapi kalau untuk fardu kifayah ini pada semuanya. Itu perbedaannya. Nah, maka kalau fardu ain tadi contohnya adalah sholat lima waktu, yang mana sholat lima waktu tersebut itu khusus pada setiap individu. Oke, sudah. Seorang mayit tadi dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan. Kapan? Ketika tadi kondisinya adalah muslim dan dilahirkan dalam kondisi hidup. Kita tahu hidup bagaimana? Di dalamnya dijelaskan. Bi an ulimat hayatuhu binahwi siyahin au zuharat kana ikhtilaji au tahruf. Jadi gambaran seorang mayit, seorang anak itu dikatakan hidup ketika anak tersebut itu ada suaranya cenger kemudian mati. Maka nanti status daripada bayi tersebut nanti dihormati secara komplit tadi, mulai dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Atau misalkan tidak ada suaranya namun ada gerakan, ini juga nanti dilakukan sebagaimana tersebut. Ini beda ketika dalam kasusnya anak tersebut lahir, tiba-tiba sudah meninggal, maka nanti beda kasusnya. Gambarannya begini ya, misalkan di situ usia kandungannya baru sekitar 6 bulan, kemudian lahir dalam kondisi meninggal. Maka bagi seorang bayi tersebut bagaimana caranya? Adalah dengan cara dimandikan, dikafani, kemudian dimakamkan tanpa ada unsur disolati, tidak usah disolati. Kenapa? Kondisinya meninggal ketika lahir. Ini harus diketahui ya, harus kalian ketahui. Jadi cukup dimandikan, dikafani dan dimakamkan. Ini juga ketika di situ misalkan ada seorang wanita yang di situ dalam usia kandungan 2 bulan, tiba-tiba keguguran, 2 bulan keguguran, 3 bulan keguguran misalkan. Maka caranya menghormati tersebut adalah dengan cara dimandikan, dikafani dan dimakamkan. Tidak usah disolati, tidak usah. Karena syarat daripada sholat tersebut adalah ketika dilahirkan dalam kondisi hidup. Kemudian bagi seorang kafir dhimmi, apa itu kafir dhimmi? Kafir yang di situ dia membayar
membayar jizyah, membayar pajak kepada orang Islam. Ini statusnya kafir dhimmi. Seorang kafir dhimmi ini terjaga dirinya karena dia sudah membayar itu. Namun status daripada kafir di Indonesia ini bukan termasuk kategori ini karena tidak ada jizyah, tidak ada pajak. Apakah termasuk kafir harbi? Ini juga ada perbedaan. Ada yang masukkan termasuk harbi, ada yang tidak. Oke, sudah. Kita fokus ke dhimmi. Bagi seorang kafir yang di situ dalam posisi kafir dhimmi, maka di situ dia cukup untuk dikafani dan dimakamkan. Dikafani dan dimakamkan. Tidak usah dimandikan. Ya, sudah. Wa man mata fi qital kufari fi sababihi kufina fi siyabihi. Wa man utai sabane wong iku mati sebab fi qitalil kufari ing dalem perangan kelawan wong kafir. Ai bisa sababihi tegese mati kelawan sebab qital. Kelawan sebab mati sebab qital. Kufina mongko den kapani. Fi siyabihi ing dalem bajune man. Fi siyabihi ing dalem bajune man fa illam takfi mongko lamun ora cukup apa siap. Ing man zida monggo ditambahi apa alaiha siap. Wadu fina lan den pendem. Wadu fina lan den pendem sapa mayit man. Wala yusallan ora usah den dusi, wala yusallalan ora usah den salati sapa alaihi man. Ini kasus beda. Ketika di situ dalam kondisi mati syahid karena peperangan. Ya, syahid itu ada yang namanya syahid dunia akhirat. Siapa itu? Orang yang berperangan di jalan Allah. Ada yang di situ syahid dunia, ada syahid akhirat. Bagi seseorang yang di situ mati syahid dunia dan akhirat, maka seorang tersebut itu dikafani dengan menggunakan baju yang digunakan itu meskipun berlepotan darah. Ketika di situ bajunya tidak cukup baru ditambahkan. Manakala cukup ya tidak usah ditambahkan. Tidak usah dimandikan. Alasannya apa? Alasannya di situ adalah bahwa darah-darah yang ada dari orang yang mati syahid tersebut nantinya itu sebagai saksi. Dalam Al-Quran dijelaskan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Jangan kau sangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal. Tetapi ya bagaimana? Bal ahya'un. Mereka itu masih hidup. Ya, masih hidup. Bal ahya'un inda rabbihim, di sisi Allah itu masih hidup. Yang di situ yurzaquna, mereka itu dikasih rezeki oleh Allah. Dikasih rezeki oleh Allah. Jadi status orang yang mati syahid itu masih hidup di sisi Allah. Secara zahir sudah meninggal, namun secara batinnya di situ masih hidup di sisi Allah. Dasarnya apa? Tadi dalam surat Al-Baqarah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Wa kullu ghusli. Ini kalian harus tahu caranya memandikan jenazah. Kenapa? Ya barangkali
salah satu dari kalian ada yang ditunjuk untuk memandikan jenazah. Harus tahu caranya bagaimana. Wa aqallul ghusli utai paling sithik mandi iku izalatun najasati ngilangi najis. Izalatun najasati iku ngilangi najis wa ta'mimu jami'i kasyarihi lan ngrantakake sekabehane kulite mayit. Wa sya'rihi lan rambute mayit. Wa ing kaslafa senajan ketel apa sya'ar. Wa ing kaslafa senajan ketel apa sya'ar marotan kelawan saambalan. Ilma'i kelawan banyu al mutahhari kang bisa nuciake. Caranya memandikan jenazah di situ adalah bahwa paling sedikitnya memandikan adalah ghuslu izalat najasah. Menghilangkan najis-najis yang ada dari jenazah tersebut. Najis yang berasal dari dalam perut jenazah tersebut itu harus dibersihkan. Setelah semuanya dibersihkan, kemudian kulitnya itu diratakan dengan menggunakan air seluruhnya, mulai dari mana seluruhnya ya, itu seluruh kulit mulai ujung kepala sampai kaki itu semuanya harus dialiri dengan air. Rambutnya juga harus dialiri dengan air, meskipun di situ rambutnya tebal itu harus dialiri dengan air. Berapa kali? 1 kali. Itu paling sedikitnya, paling sedikit. Karena ada paling sedikit, pasti di situ ada paling banyak. Supaya sempurna, maka di situ harus berulang kali. Ya. Ini. Di mana cara memandikannya tersebut itu dengan menggunakan air yang di situ dapat mensucikan. Jangan hanya air yang di situ suci, tetapi di situ air yang dapat mensucikan. Loh, emangnya ada air yang di situ suci tapi tidak mensucikan? Ada. Yaitu contohnya adalah air teh, air kopi, air susu. Itu kan suci, namun tidak mensucikan. Maka di sini harus suci dan mensucikan. Kapan? Yaitu ketika jumlahnya itu lebih dari 2 gelas. Ya, lebih 2 gelas. Atau di situ bentuknya air yang di situ modelnya adalah dengan cara diairi. Ini ya, ini harus tahu ya, harus suci dan mensucikan. Oke. Tadi saya sampaikan masalah perbedaan antara kafan ya, mengkafani. Di sini waqalul kafni utai paling sithik ing ngafani iku sandirun. Sandirun iku nutupi jami'al badani ing sekabehane badan. Wasala sulafaiti lan telu pira-pira lapis. Liman ketuwe wong karo kadang ninggal sapa man tirkatan ing bondo tinggalan. Tirkatan ing bondo tinggalan zaidatan kang luweh. Ala dainihi ing atase utange mayit. Ala dainihi ing atase utange mayit. Walam yusolan ora wasiat sapa mayit bitarkiha kelawan ninggal zaidah. Jadi di dalam keterangan ini menjelaskan bahwa paling sedikitnya mengkafani adalah kafan yang mana kafan tersebut satu kafan yang di situ dapat menutupi seluruh badan. Ya ini, yaitu bagi seorang yang di situ dia tidak memiliki apa-apa. Namun ketika di situ seorang mayit dia masih memiliki harta tinggalan, di mana harta tinggalan tersebut itu telah dikurangi hutang-hutangnya, wasiat mungkin kalau ada, karena terkadang itu kan yang namanya mayit itu memiliki hutang. Maka di situ hutangnya di situ harus disaurkan dulu. Oleh karena itu di dalam masalah warisan, seorang anak itu jangan sampai setelah ada salah satu keluarganya tadi meninggal, jangan sampai itu langsung mengambil warisannya sebelum
memperhatikan tentang masalah kewajiban bagi si mayit. Apa? Tadi masalah mengkafani, biaya semuanya ya, biaya mengkafani, biaya untuk mengubur ya, dan yang lainnya. Termasuk di situ adalah hutang-hutangnya dan wasiatnya. Ini sebelum terlaksana semua, jangan sampai di situ membagi warisannya. Oke. Sampai sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.